Di masyarakat tentu kita didamba-dambakan. Kita maha santri plus mahasiswa. Bukan santri lagi, bukan siswa lagi. Kita udah pakai kata-kata maha. Maha semakin di depan. Aplikasikan dalam masyarakat, multazimu bila ibadah, berdisiplin dalam ibadah. Baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya, tentu dalam mencapai kadar keilmuan keberkahan, yaitu dengan perantaranya ialah berdisiplin ibadah awal. Dan niat tanamkan dalam diri ini, penuhi mumpung kita masih muda dengan keilmuan-keilmuan, karena penyesalan datang hanya di akhir. Jelaskan, jangan sampai hari itulah barulah sadar perintah Allah banyak ditinggal, mayit menjerit sangat kerasnya di alam kubur mendapat siksa, na'udzubillah. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahrul maulidur rasul wa syahrul syafa'ah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi was sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil sampurasun. Sampurasun. Sekali deui sampurasun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Gusti anu maha suci anu atos maparinkeun nyiptakeun sim abdi anu ganteng jiga Al-Ghazali. Idaman para santri putri yang membuat tenang di hati. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang maha suci. Kita ditakdirkan menjadi seorang santri, putra maupun putri, yang senantiasa berkhidmah kepada abi dan umi, yang tanamkan dalam diri kita generasi Qur'ani yang tetap menggapai ridho ilahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan diri kita. Kita dalam salat sering berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah karena Allah,
Tuhan semesta alam. Cuman pertanyaan sama diri kita, kita sering berjanji kepada Allah tetapi sering mengingkarinya. Makanya kita sering memuji Allah dengan memperbanyak membaca tasbih subhanallah. Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah, sadayana Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang akhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Pengasuh Mahat Universal Al-Islami Abi dan Umi, yang kami hormati segenap para Dewan Asatid yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Dewan Santri Kabinet Visioner, yang terhormat Ketua Pelaksana beserta reng-rengan jajarannya, dan juga para hadirin santri nusantriat rahimakumullah. Saya tidak akan berlama-lama karena tidak sepantasnya untuk berlama-lama, karena saya yakin diri saya al-fakir masih banyak khilafan, masih banyak dhaifan, masih banyak kemaksiatan. Saya pun masih harus dinasihati, makanya saya tidak pantas untuk berlama-lama, karena saya yakin yang hadir lebih berkah daripada yang berbicara di depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pernah membaca dalam satu kitab, yaitu kitab Matan Jubat yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ahmad Ibni Ruslan. Di halaman keempat, baris ketiga dari bawah, itu kalau cetakan yang pustaka al-Islamiyah itu pasti sama. Di situ dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun, adapun orang yang mempunyai ilmu, lam ya'malan, dia tidak mau mengamalkannya, mu'azzabun, maka ia akan diazab lebih dahulu, min qabli ubadil wasan, lebih dahulu dari orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahimin. Ini kan santri perseri. Kita kan mahasantri plus mahasiswa. Mahasantri tentu bergelut di bidang keilmuan. Ilmu apapun yang kita miliki tentu harus diamalkan. Jangan sampai termasuk kategori yang tadi dijelaskan dalam kitab Matan Jubat tadi, lam ya'malan, kagak mau mengamalkan, min qabli ubadil wasan, dia bakal diazab lebih dahulu dari orang yang menyembah berhala. Makanya hal yang terpenting dalam diri kita, sekecil apapun keilmuan yang kita miliki tentu harus diamalkan. Minimal kita sebagai santri ada 3 cahaya dalam diri kita. Pertama, cahaya yang menerangi diri kita sendiri. Cahaya keilmuan yang menerangi diri kita sendiri. Orang yang paham terhadap ilmu bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, cahaya yang dimiliki itu bisa menerangi keluarganya, baik keluarga besar maupun keluarga nanti sama si bebek. Kita kalau punya ilmu, enak gitu ya. Kalau punya calon, kita punya ilmunya. Kita ngamalin ilmunya sama si bebek. Ayang embeb. Ayang embeb. Kalau udah malam serius teuing tunduh.
Karena kalau ceramah itu ada kultum, ada kulibas, ada kulitum. Ari kultum mah kuliah 7 menit, ari kulibas mah kuliah 15 menit, ari kulitum kuliah terserah antum. Jadi mau ningali di dia geus aya nundutan mending geus tong dilanjutkan karunya gitu. Kalau prinsip saya mah gitu, kalau ningali geus nundutan we yang mending geus tong dilanjutkan karunya. Biar aku ngomongkan jelema nu sare atuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua tadi cahaya menerangi keluarga kita. Nah, apa maksudnya kita kalau punya keilmuan enak gitu? Misalkan kelak nanti kan kita semoga mendapatkan pasangan yang memang yang kita idam-idamkan. Mendapatkan pasangan yang memang bisa membimbing kita kepada jalan kebaikan. Kan enak gitu ya. Kalau pas di surga nanti, lu ketemu lagi sama si dia. Kan enak gitu. Nah, makanya dari dalam memilih pasangan itu dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan, tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah olehmu seorang wanita atau pria li arba'in karena 4 perkara. 5 liha nikahin tuh pasangan kita karena harta. Karena harta lain matre lain. Yang kedua, wali hasabiha, nikahin itu pasangan kita lihat dari nasabnya, keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha, lihat dari kecantikan, lihat dari ketampanan. Ya, jangan lihat ke sini malu. Ya, lihat dari kecantikan maupun ketampanan. Kenapa? Ya perlulah. Kan agar apa, mendapatkan regenerasi yang ya kalau bapaknya kayak gini atau anaknya biar lebih kasepan saetik gitulah gitu. Dan yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Fasbar fi din taribat yadaka. Fasbar fi din, pilihlah karena agamanya, taribat yadaka, niscaya terpelihara kedua tangannya. Nikahi seorang pasangan dari agamanya. Kalau dapat agama, insya Allah semua yang tadi lingkup 1, 2, 3, insya Allah mencakup. Insya Allah. Kalau pilih karena agama kan enak. Nikah karena cantik, belum tentu agamanya baik. Nikah karena harta, harta setahun, 2 tahun bisa habis begitu saja. Tahta jabatan bisa habis begitu saja. Nikah karena nasab keturunan itu perlu. Saya punya guru di Sukabumi, almarhumlah Kiai Haji Badri Sanusi. Beliau anak daripada Kiai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh. Kiai Haji Badri Sanusi itu menikah dengan Ibu Hajah Nur Hasanah. Kiai Haji Badri Sanusi putra daripada Kiai besar, dan Ibu Hajah Nur Hasanah pun putri daripada Kiai besar. Maka ketika keturunan daripada kedua kiai terbesar itu dipertemukan, terciptalah generasi-generasinya yang Masya Allah. Di antaranya yaitu almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Dedi Ismatullah Mahdi, SHMhu. Itu salah satu keturunan dari Kiai Haji Badri Sanusi. Itu ya Allah, oratornya bagus, retorikanya bagus, ceramahnya bagus, politiknya bagus, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Kalau ingin mendapatkan generasi yang baik, tentu harus mencari pasangan yang baik. Walaupun dalam Quran surah An-Nur dijelaskan, laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Cewek yang baik dapat cowok yang baik. Begitupun sebaliknya, cewek yang buruk dapat laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk dapat cewek yang buruk. Tapi ada laki-lakinya baik, perempuannya buruk. Apa maksudnya? Allah punya jawaban dari itu semua. Mungkin agar bisa membimbing pasangan kepada jalan yang lebih baik. Nah, ini santri perseri jadi karena hubungan pasangan itu. Umi maaf ya, kemana-mana. Sebenarnya saya mau tidak mau ini ceramah itu, tapi
udah instruksi dari Abi ya harus mau gitu. Jadi sebenarnya ini jujur kaki juga ngedrek dek gitu ya. Karena di depan Ubi ya. Mohon maaf semuanya. Kita lanjut lagi. Tadi sampai di cahaya menerangi keluarga kita. Yang ketiga, cahaya keilmuan menerangi masyarakat. Kita seorang santri nanti terjun ke masyarakat, memiliki kadar keilmuan tentu harus diamalkan di kemasyarakatan nanti. Dimanapun kita berpijak, tentu harus bisa mengamalkan keilmuan yang sudah kita miliki. Kenapa? Masyarakat itu nanti menantikan kehadiran seorang santri, yaitu kita. Minimal kalau di masyarakat tuh minimal bisa tahlil. Itu alhamdulillah terpakai di masyarakat. Itu di masyarakat itu ditunggu-tunggu seperti itu. Minimal dalam pengamalan ilmu di masyarakat, minimal kita walaupun keilmuan yang jarang di masyarakat itu keilmuan mengenai pemusaraan jenazah. Itu yang jarang di masyarakat. Kebanyakan di masyarakat itu yang mengurusi jenazah pasti orang yang udah umur 50-an, 60-an. Makanya perlu kita belajar tentang pemulasaraan jenazah. Karena jarang orang yang mau belajar seperti itu. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan tuh jarang orang yang mau. Bising dijungjurikeun, bising disingsieunan, cenah mah gitu. Padahal itu salah satu kadar keilmuan yang memang itu sudah jarang dipelajari di masyarakat itu. Bagaimana cara memandikan, punten-punten itu memandikan aja itu sulit itu. Gimana yang maaf banget, ada yang orang udah 5 tahun stroke, ya. Itu bagaimana itu si perut dikeluarkan, ya, kotoran-kotorannya, itu kan sulit. Terus bagaimana dalam mengkafaninya, lelaki berapa helai, perempuan berapa helai, ya. Lalu bagaimana di dalam mensolatkan, ya kalau mensolatkan insya Allah santri putra terus mantep lah ya gitu. Ngan awas tong tibalik, kalau laki-laki di kepala si imam, kalau perempuan di pinggang perut, pinggang ya. Nah itu tentu keilmuan yang jarang di masyarakat dipelajari. Nah, lalu yang terakhir yaitu keilmuan tadi menerangi di masyarakatnya. Di masyarakat tentu kita didamba-dambakan. Kita maha santri plus mahasiswa. Bukan santri lagi, bukan siswa lagi. Kita udah pakai kata-kata maha. Maha semakin di depan. Maha itu kan agung, besar, tersanjung. Berarti kita yang sudah pakai embel-embel maha santri, maha siswa, tentu ini teh make kata-kata maha teh berat. Karena maha itu artinya agung, tersanjung, ter. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Nah, apa maksudnya? Ketika kita sudah dilabelkan dalam diri ini maha siswa, maha santri, tentu masyarakat sudah memberikan amanah di bahu kita masing-masing. Ini kan macam-macam, ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Pulau Jawa, semuanya banyak, bahkan hingga luar negeri pun ada. Ya, itu tentu di bahu kita itu amanah dari masyarakat sudah ada. Ketika kita pulang nanti ke masyarakat, tentu masyarakat menunggu kita. Atuh hari lulusan UIN mah aduh balik-balik teh tat. Ya, kadang kalau lulusan UIN itu pulang itu dipanggilnya ustadz. Ya, itu kadang berat itu. Ya. Kadar keilmuan yang kita miliki itu tentu amanah dari masyarakat yang sudah diamanahkan di bahu kita masing-masing.
kita ini datang dari daerah kita masing-masing menjadi duta-duta perwakilan dari daerah masing-masing untuk nanti ketika pulang bisa mengayomi masyarakat dengan baik dan benar. Insya Allah. Lanjut. Lanjut. Mister Runo itu ya. Lanjut. Oke. Lalu berbicara mengenai santri forseri. Ini kan hari ulang tahun santri. Di mana berbicara mengenai santri akan banyak godaan-godaan yang akan dihadapi. Di antaranya apa? Saya kata guru saya di Cicurug bilang, Kak, Arima Santren bakal dicoba oleh 3 hal. Pertama, enggak betah. Kedua, penyakit. Nukatilu, doi. Doi. Cing kompak atuh. Nah gitu. Biar nggak tunduk, kan apa katanya es breaking ya Mister ya. Es breaking itu. Ya itu ya, maaf. Oke. Yang pertama santri dicoba dengan tidak betah. Ya gak betah lah. Yang biasanya kita tidur di atas kasur yang empuk. Ya, sekarang tidur dengan seadanya. Kasur yang seadanya. Biasanya kita makan disuapi oleh kedua orang tua kita dengan makanan yang enak-enak. Sekarang makanan yang seadanya. Kita harus tentu mensyukuri. Yang biasanya kita apa dan sebagainya. Yang tentu itu hal yang enggak betah bagi kita. Bahkan yang paling enggak betah yang di nomor 2 ini. Santri dicoba kuno ngaranna penyakit. Ari penyakit santri mah loba. Di antaranya buduk. Makanya kalau kata santri, buduk badaga yubad digu budugan. Nuka 2 bisul. Basala yubasilu bisulan. Itu salah satu penyakit santri. Tetapi itu yang harus kita lewati. Karena kalau ingin menjadi orang yang sukses, nggak bakal ujuk-ujuk menjadi orang yang sukses. Pasti harus ada fase demi fase yang harus kita lewati. Nggak betahnya lah, penyakitnya lah. Tentu harus kita lewati. Yang terakhir, dicoba dengan doi. Orang kalau lagi galau nggak fokus ngaji. Bareng sama si dia setahun 2 tahun nikah sama yang lain. Akhirnya nyanyi harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya semua harusnya aku yang tak apal gue sakit lah ya. Itu kadang kita kalau permasalahan tentang si dia aja membuat ngaji tuh nggak fokus ya. Itu yang kedua tentang penyakit ya, yang tadi Abi sudah bilang itu semua itu adalah takdir yang tentu harus kita lewati. Dari takdir itu ada jawaban dari Allah yang tentu jawaban tersebut adalah jawaban terbaik yang diberikan kepada diri kita. Step by step kita lewati. Bahkan boleh saya jujur, saya bergelut di bidang dakwah itu kurang lebih sudah 6 tahun. Dari kelas 10. Bahkan Umi kalau boleh jujur, di kelas 11 bahkan ada orang yang mencaci, memaki, bahkan menghina. Ada orang yang bilang langsung ke saya, harus yang geus lah tong itu pantas ya. Bukan ada yang seperti itu ke saya. Akhirnya saya curhatin ke guru saya, kata Pak Kiai, udah Kak lanjutin aja. Memang perjalanan dakwah itu sulit. Jangankan antum, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika berdakwah itu para kafir, kaum kafir itu tidak senang. Itu bahkan ya Allah, itu kelas 11. Alhamdulillah mungkin ketika saya sudah melewati step by step, akhirnya Allah berikan jawaban. Tepat di 2019 saya menjadi perwakilan dari pondok di aksi Indosiar.
Gitu. Tapi alhamdulillah nggak menang. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun perjalanan dakwah itu sulit. Ini baru di ruang lingkup siswa dan mahasiswa. Tapi ketika kita nanti terjun di masyarakat, itu ruang lingkupnya lebih, cobaannya lebih besar daripada itu. Kalau di masyarakat itu lebih besar cobaannya. Belum hinaan dari masyarakat, belum cacian dari masyarakat. Itu kita harus bisa menjalani itu semua ketika kita terjun di masyarakat. Cuman satu, tingkat keilmuan seseorang dilihat tingkat keilmuan keberkahan seseorang itu dilihat dari semakin tinggi rasa ketawaduannya. Ketika di masyarakat, jangan merasa diri kita yang paling pandai, paling pintar, paling benar. Tapi di masyarakat, jadikanlah diri kita kedepankan diri kita itu sifat ketawaduan. Karena di keilmuan adalah keberkahan ilmu. Ada 3 karakteristik santri. Pertama, dalam mencapai keilmuan itu satu, mutakhaliqu bil akhlaqil karimah. Kita senantiasa berakhlakul karimah. Di masyarakat kelak nanti kita hablum minnas, hubungan terhadap manusia tentu harus mengedepankan akhlakul karimah. Jangan judes, jangan sinis, jangan dendam dan lain sebagainya. Karena sifat seperti itulah sifat yang berawal dari hawa nafsu. Dalam kitab Mukhtasar Ihya dijelaskan, kama qala sahabati, bagaimana perkataan sahabat, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang, kata sahabat, dari perang yang besar, dari perang yang kecil, min ila jihadil asghar, menuju jihad yang besar. Apa lalu pertanyaannya, apa itu jihad yang kecil itu? Jihad yang kecil menurut para sahabat perang Badar. Padahal perang Badar adalah perang yang terbesar. Lalu pertanyaan lagi para sahabat, lalu apa jihad yang paling besar itu? Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah. Nah, poin itu, mutakhaliqu bil akhlaqil karimah. Yang kedua, multazimu bil ibadah. Dalam mengaplikasikan dalam masyarakat, multazimu bil ibadah, berdisiplin dalam ibadah. Baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya, tentu dalam mencapai kadar keilmuan keberkahan, yaitu dengan perantaranya ialah berdisiplin ibadah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah zul ulumil barokah, yaitu ilmu yang berkah. Ini puncak dari keilmuan yang kita miliki ialah keberkahan dalam ilmu yang kita miliki. Itu berkah. Apa barokah? Menurut para alim ulama dijelaskan, ziyadatul khair wa ziyadatul amal. Bertambah-tambah kebaikan kita dan bertambah-tambah pula amal perbuatan kita. Itu puncak dari keilmuan ialah ilmu yang barokah. Semoga kita bisa mengaplikasikan dari beberapa hal yang sudah disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup saja. Berhubung sudah malam, takut nanti subuh kesiangan. Saya tutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhubung ini bulan Maulid, kita sanjungkan Nabi Muhammad dengan sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Allah alaika ya Nabi.
Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah Rabbil shalli wa sallim wa barik. Kesimpulan, kita tanamkan dalam diri ini berakhlakul karimah, berdisiplin ibadah, puncaknya ialah berilmu barokah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai menyesal itu datangnya hanya di akhir, tidak ada penyesalan datangnya di awal. Ingat, tanamkan dalam diri ini, penuhi mumpung kita masih muda dengan keilmuan-keilmuan, karena penyesalan datang hanya di akhir. Jangan sampai ada satu syairan dijelaskan, hari itulah barulah sadar perintah Allah banyak ditinggal, mayit menjerit sangat kerasnya di alam kubur mendapat siksa. Na'udzubillah. Kita banggakan kedua orang tua kita, baik yang sudah ada ataupun tidak ada. Kita memberikan hal yang terbaik, limpahan pahala kepada kedua orang tua kita. Kita doakan semoga Abi dan Umi senantiasa Allah berikan keberkahan keilmuan, diberikan panjang umur dalam bisa membina kami semua, bisa menjadi generasi-generasi Qur'ani yang tetap menggapai ridha ilahi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kangen, insya Allah nanti awal November saya langsung ke Malaysia. Ada acara hitanan Upin dan Ipin. Ya, insyaallah. Nah, prank ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.